Saya lihat Buya Yahya sholat di pantai dengan kaki terbuka. Maaf, bukannya kaki dirapatkan Buya. Kalau misal mau sholat di pantai itu harus membelakangi perairan atau itu tatkala itu Buya hanya kebetulan saja kiblatnya ke arah yang membelakangi perairan. Syukran Buya, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat menghadap ke kiblat. Terserah airnya di mana. Ya kebetulan sepertinya saya tidak ingat itu. Berarti kayak menghadap ke air ya. Kalau menghadap ke air atau belakangi. Belakangi ya? Tadi belakangi, saya belakangi. Berarti kiblatnya adalah berarti Buya menghadap ke kiblat bukan menghadap ke air tuh. Biarpun airnya di belakang saya. Jadi menghadapnya ke kiblat kebetulan saja. Masalah air terserah di mana tempatnya. Jadi saya lupa tempatnya itu. Kemudian kami memang kami biasanya kalau di padang pasir dan sebagainya kita sholat itu selagi ada kesempatan dan tempat itu tempat yang halal mubah diizinkan dan tidak membahayakan. Kadang kita perlu melakukan sholat di tempat tersebut. Misalnya ada di tol, selagi kita bisa di tol itu ada satu tempat memang untuk istirahat tapi tidak ada toiletnya dan sebagainya dan tidak ada musolanya. Tapi boleh kalau kita seandainya duduk di situ. Kadang kita harus melakukan sholat di tempat tersebut untuk memberi contoh bahwasanya sholat itu di mana saja bisa. Dan sengaja saya tidak mau pakai sajadah bahwasanya kita sudut tanah itu sah. Ingin orang itu biar paham. Jangan dikasih sajadah, jangan dikasih sajadah. Saya cukup bumi ini loh. Siapa ada orang kencing di sini? Nggak ada kencing di sini. Jadi kadang-kadang salah sudah biarkan semacam itu. Di atas tanah sah. Supaya orang tidak mempersulit cara sholat. Sholat nunggu di musola. Musolanya mana nanti? Gara-gara nggak ketemu musola nggak sholat. Padahal masih banyak kita bisa sholat di mana-mana. Di tengah sawah pun orang bisa. Kalau di tengah sawah mau sholat duhur mau habis. Ini kalau dari tengah sawah ke musola di kampungnya ini habis waktunya. Sholat di sawahnya dia sah, biarpun di jidatnya kena lumpur. Baik, adapun sholat kaki merapat atau maksudnya merapat. Kalau kami berjamaah dengan yang di samping kiri kanan, hendaknya kita merapat. Tapi kalau kaki sendiri dengan kaki, kalau merapat enggak, anjurannya adalah kalau antara kaki dengan kaki kita sendiri, paling tidak ada sejengkal qadr shibrin. Jadi sedikit terbuka sedikit, baik ke kaum laki-laki, sedikit gagah, dan juga mantep berdirinya. Coba kalau ditempelin, goyang-goyang kayak pohon kelapa gitu. Coba mungkin ada. Jadi dianjurkannya adalah sedikit dibuka qadr shibrin. Sekitar kurang lebih sejengkal atau lebih. Bukan ngangkang begitu. Bukan, ngangkang kepanjangan. Mentang-mentang laki-laki begini. Enggak juga. Ya. Jadi yang manis berdirinya. Yang manis jangan mempet kayak perempuan berayun-ayun begitu. Enggak. Kalau perempuan oke lah. Perempuan yang dianjurkan semuanya serba merapat. Laki-laki ada sedikit gagah begitu. Kakinya dibuka. Jangan, kalau laki-laki jangan kayak perempuan kakinya ditempelin begini, enggak. Jadi kalau laki-laki bisa dicontohkan qadr shibrin, coba di kamera. Siapa berdiri siapapun boleh satu berdiri, satu contoh. Qadr shibrin. Gambarnya saya lihat di kamera. Jadi mengangkang yang paham atau tidak? Di atas. Jadi kaki itu dibuka, dipikirkan sejengkal, bukan nempel atau kaki saya sendiri. Ini qadr shibrin jadi. Kalau begini kayak perempuan ini goyang-goyang kurang enak. Sah-sah aja kalau gini sah. Sah. Jadi saya sama penanya suruh begini begitu. Enggak, ada qadr shibrin, ada jarak. Qadr shibrin antara kaki dengan kaki, bukan antara kaki dan orang. Ada lagi yang salah. Dipikir qadr shibrin sekitar sejengkal antara kaki kita dengan kaki tetangga. Kalau kita dengan kaki tetangga itu nempel, dekat, sedekat mungkin. Kalau kaki kita sebegini, qadr shibrin. Biar kelihatan gagah laki-laki ini, kan begitu. Kalau begini, lah kalau perempuan memang rukuknya sujud. Laki-laki pun kalau sujud pun begini. Mohon maaf kalau sujud. Enggak gini, ini laki, bukan gini. Kalau gini mah perempuan dianjurkan begini. Laki-laki sholatnya begini. Jadi ada bentuk kegagahan begitu, laki-laki ya. Insyaallah. Seperti itu. Jadi mungkin kemarin itu waktu kami di Mukalla sepertinya di pantai Mukalla sana waktu kita ke Yaman, kita kebetulan waktu duha kita lagi nyantai di pantai sambil lihat ikan lumba-lumba yang main-main, masya Allah. Kan ikan lumba liar masih kelihatan. Baik, seperti itu masya Allah ya. Terima kasih pertanyaannya dan ini manfaat. Jadi Anda sholat di mana saja, selagi Anda di perjalanan jangan sampai ada meninggalkan sholat. Baik, itu saja.